Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita berjumpa lagi dalam kondisi serial Afir. Semoga para pendengar dan juga yang senantiasa menonton YouTube ini senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halal, umur yang panjang, rezeki yang melimpah sehingga bisa terus menerus mengikuti kajian Jalan Surga official ini. Oke, saya melanjutkan dari pertemuan selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan masli ziarah kubur. Kalau kemarin itu bagaimanakah kita itu bagaimana kita itu bisa bagaimana kita itu bisa mengenali ziarah kubur. Sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu kita melanjutkan bagaimana tata cara ziarah kubur. Setelah kita tahu makna ziarah kubur, kemudian tata caranya itu bagaimana? Tentunya bagi kita orang-orang awam yang belum tahu tata cara ziarah kubur, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa itu? Yang pertama tata cara atau tata krama ketika kita itu ziarah kubur. Yang pertama yaitu menjaga kesopanan. Artinya ketika kita mau ziarah ke makbarah, ya pakailah pakaian yang sopan, ucapannya dijaga, perilakunya dijaga. Karena ketika kita itu di makam berjanda, berguru, mereka kan hakikatnya tidak meninggal, mereka hidup, dan bahkan mereka itu melihat kita. Kalau kita itu tidak beretika, bagaimanakah dengan kondisi kita saat ini? Seandainya ada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian mereka datang ke rumah kita, tapi mereka itu tidak sopan, tentunya kita marah. Begitu juga hanya mereka para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ziarahi, ya tentunya yang paling pertama adalah yang kita jaga adalah etika, tata krama. Setelah tata krama, mulai dari pakaian, ucapan, dan perbuatan. Kemudian setelah itu orang yang ziarah ke kubur, yang kedua, para peziarah kubur itu dianjurkan duduk di sebelah barat makam. Jadi kalau makamnya kan ke arah selatan utara, kita duduk di sebelah barat, kemudian kita menghadap ke arah timur. Ya, kita lihat bagian yang sebelah kiri, berarti kan kita lihat, kita pandangi kuburan itu, terutama untuk maisan maisan makbarohnya itu kita perhatikan. Jadi yang pertama harus menjaga etika, ya. Yang pertama itu etikanya jaga, baik mulai dari pakaian, ucapan ataupun perbuatan. Kemudian yang kedua yaitu kita dianjurkan untuk duduk di sebelah barat, yaitu bagian paling kiri, di kepalanya orang yang kita ziarahi. Kemudian yang ketiga yaitu usahakan jarak antara duduk dan dengan yang kita ziarahi ya kira-kira 1 meter ketika itu memang memungkinkan. Seandainya memungkinkan lagi, mendekat lagi tidak apa-apa, itu malah lebih baik lagi. Kemudian dalam mengambil posisi duduk dianjurkan lewat arah bawah makam, arah selatan kaki. Jadi tadi saya mengatakan bahwa duduk di sebelah barat tapi di bagian kepala, arah kepala. Nah ini makanya lewatnya muter di bagian arah kaki. Kemudian saat duduk ya kita membaca qasidah ziarah kubur terlebih dahulu. Nah qasidahnya itu yang seperti apa ya? Kalau dalam manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya seperti biasa toh. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur wa'adallahi ji'nakum qasadnakum tulabnakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur wa'adallahi ji'nakum qasadnakum tulabnakum.
Setelah selesai kita membaca qasidah, baru kita itu mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamu ala boleh, assalamualaikum boleh, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu yang mungkin jarang kita praktekkan. Tapi kalau kita mau yang umum, ketika kita ziarah ke kubur, ya cukup assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum salafun minna wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Setelah selesai kita memberikan salam, kemudian kita hadrah. Ya, hadrah itu ya artinya kita baca tahlil. Ila hadratil ruhi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in radhiyallahu anhum wa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa limasyaykhina wa limasyayikhina. Itu semuanya. Jadi setelah selesai salam kita duduk, kemudian kita baca tahlil. Setelah selesai tahlil baru kita itu berdoa. Ya, doa setelah selesai kita tenang dulu sebentar. Ya. Tenang dulu sebentar, kemudian kita doa di dalam hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga iman kita itu diberikan ketetapan, kemantapan. Minta sama Allah supaya kita itu iman kita tetap kuat. Kemudian minta yang pertama itu, yang kedua minta kejernihan hati supaya hatinya itu lebih jernih lagi, sehingga ketika hati jernih itu mudah untuk menerima kalam Allah, mudah untuk menerima ilmu Allah. Kemudian yang ketiga, kita minta keberkahan dari segala yang telah dikaruniakan. Ya Allah, melalui kekasihmu ini, ya Allah, aku mohon supaya rezekiku diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang halal barokah. Ya Allah, melalui kekasihmu ini, ya Allah, saya minta supaya anak-anak itu jadikan anak yang saleh, salehah, anak yang membahagiakan kepada kedua orang tuanya, anak yang sangat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, anak yang beruntung di dunia, anak yang beruntung di akhirat. Kemudian setelah itu dalam doa intinya apa? Selanjutnya yang kelima yaitu minta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Terus setelah itu baru hajatnya apa disebutkan. Ya. Setelah selesai doa tadi selesai, barulah kita baca Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, kalau kita ke makbarah ulama itu kalau makbarahnya adalah umum, artinya kita ziarah ke kuburan orang tua kita, guru-guru kita. Tapi kalau kita ziarah ke makamnya ulama itu beda. Nanti setelah selesai itu doanya sama, tapi setelah selesai kita itu ada tambahan doa lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya waliyullah sahibal karamah jinaka za'irin wa ala maqamika waqifin awda'na syahadata la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika doa juga sama. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil mustafa. Allahumma ya Allah, inna natawassalu bi wasaili awliyaika wa bi hurmatin nabiyyikal mukarram an taqdi hajatuna ya arhamar rahimin. Itu selesai. Kemudian ditutup dengan ya sadati man ammakum lirubatin jubir, ya sadati man ammakum lirubatin jubir
wa takunu nasirihi yantasir. Ya sadati man ammakum li rubatin jubir wa takunuhu yantasi wa takunu nasirihi yantasir. Ya sadati man ammakum li rubatin fikum jubir wa takunu nasirihi yantasir. Baru itu selesai, karena itu doa tawasul yang diminta dulu ketika Allah yarham Bayi Muslim Rangga, kemudian Allah yarham Bahasa Al-Mahfud Padi ketika beliau itu sedang tawasul kepada Mbah Mutamakan Matul Ngajak. Nah itu karena itu salah satu doa sehingga kita itu diberikan kemudahan, kelancaran, terutama yang belum haji, supaya Allah itu mengangkat kita, rezeki kita, sehingga kita itu bisa melaksanakan ibadah haji. Oke, saya kira itu untuk kaifiah dan tata cara bagaimana kita itu ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.